warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatul Hasanah SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan guru saya, Ibu Kiki Pervita Kusuma SPD, guru kelas 6 SD 3 Kesambi. Bagaimana kabarnya Kiki pada hari ini? Alhamdulillah, walaupun agak sedikit flu tapi tetap semangat untuk mengajar. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu Bu Kiki. Semoga bisa segera sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi yang kemudian nantinya saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang dilaksanakan di kelas Bu Kiki. Tujuan diadakannya percakapan ini nanti untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan Bu Kiki. Mengapa kita perlu melakukan percakapan pra-observasi ini Bu Kiki? Perlu saya sampaikan agar ada persiapan di awal sebelum melaksanakan pembelajaran sehingga nantinya Bu Kiki bisa lebih siap dan percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran. Kalau boleh tahu, kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai Bu Kiki pada pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas Bu Kiki? Baik Bu Swa, kemarin saya sudah membuat RPP, kemudian tujuannya yaitu ada dua aspek. Yang pertama, seperti dilihat di RPP saya, yang pertama ada pengetahuan. Untuk tujuannya yang pertama menganalisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan tataran C4, kemudian menyimpulkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan yaitu C5. Kemudian aspek yang kedua yang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah menyajikan laporan hasil diskusi tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan termasuk B3. Ini untuk aspek keterampilan. Baik, berarti nanti aspek yang ingin dikembangkan Kiki itu untuk pengetahuan dan keterampilan. Ini materinya terkait cara penyesuaian diri hewan di lingkungan seperti itu ya. Kemudian area pengembangan apa yang ingin dicapai Bu Kiki? Kemudian ini untuk pengembangannya saya itu ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi saya itu ingin anak-anak itu terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi walaupun sudah kelas 6 yang kurikulumnya itu belum kurikulum merdeka ya. Kemudian yang kedua ada pembelajaran sosial dan emosional. Yang terakhir yaitu ada pemanfaatan model PBL, kemudian pendekatan saintifik, ada juga TPACK dan juga POTS. Seperti itu ya, berarti nanti Bu Kiki walaupun masih menggunakan kurikulum 2013 akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang kita gunakan pada kurikulum merdeka, kemudian juga menyisipkan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model PBL ya Bu ya. Bagus sekali. Bagaimana strategi yang Anda persiapkan dalam rancangan pembelajaran yang akan Bu Kiki lakukan nanti? Strateginya apa untuk persiapannya? Untuk strateginya tentunya sudah tercantum di RPP yang saya buat, yaitu yang pertama saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi nanti disesuaikan dengan kesiapan belajar murid yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya juga membagi kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan juga keaktifannya. Lalu saya juga menggunakan model PBL atau problem based learning untuk melatih peserta didik berpikir kritis dan juga memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru sehingga nanti anak-anak bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian yang keempat ada menggunakan diskusi kelompok, juga penugasan dan tanya jawab. Nah ini juga melatih peserta didik untuk berpikir kritis dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya saya saja yang menjelaskan, anak-anak juga ikut aktif. Kemudian yang terakhir saya menggunakan media pembelajaran seperti gambar dan juga video pembelajaran, KPD, dan juga saya menerapkan kuis biar anak-anak lebih bersemangat dalam pembelajaran. Jadi anak-anak tertarik dan semangat. Sekali ya Bu, sudah terlihat runtut sekali, sepertinya akan bila dilaksanakan akan menyenangkan. Kira-kira kuis yang akan digunakan melalui apa ya Bu? Kuisis itu nanti anak-anak bisa menggunakan kelompok dari sekolah, nanti dibagi setiap kelompok dan nanti
2024 mulai jam pertama. Berarti minggu depan ya Bu, itu hari Selasa. Kemudian itu tadi berdasarkan dari RPP yang sudah Bu buat. Setelah ini nanti saya akan melakukan observasi di kelas Bu Kiki ketika Bu Kiki mengajar. Namun setelah itu lagi saya juga akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bu Kiki didampingi dengan pengajar praktik saya Bapak Ibu Nur Kiki. Sedia Bu Kiki? Siap. Ya. Kira-kira ini untuk pertanyaan yang terakhir dari tadi kita berbincang, apa yang Bu Kiki dapatkan dari percakapan hari ini? Saya merasa lebih siap untuk melaksanakan pembelajarannya karena semua juga sudah mengetahui gambaran apa yang nanti akan saya lakukan. Terima kasih Bu Kiki. Semoga besok saat praktek diberikan kelancaran. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa pada kegiatan observasi di kelas. Sukses selalu Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum dimulai belajarnya, Mas Vino yuk, Mas Noval. Berdoa mulai. Wabil Islami Anak-anak, agar semangat sebelum belajar, agar semangat nasionalis kita muncul, yuk kita bernyanyi bersama dulu. Sudah semangat untuk belajar? Sudah. Hari ini kita akan belajar tema. Masuk tema. Yaitu bekerja sama. Bu Kiki mempunyai video lagi. Silahkan anak-anak perhatikan. Pasti anak-anak nanti akan mengenal yang ada di dalam video. Yuk. Kegiatan apa ini? Siapa itu yang bikin kelas berapa? Nah, yuk lanjut. Jangan tulis, terus yang tas di luar mengambil sampah untuk dibuang ke tempat. Kenapa kok tidak menyapu semua atau menghapus papan tulis semua? Kenapa? Dia pintar Mas Noval. Biar pekerjaannya cepat selesai. Nah, biar pekerjaannya cepat selesai, makanya anak-anak berbagi tugas. Nah, berbagi tugas itu juga biasa disebut kerja sama. Dibaca Mas Reza. melalui kegiatan melakukan penelusuran dari berbagai sumber. Siswa dapat menganalisis secara makro untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan benar.
terima kasih. Yang kedua coba dibaca, Mbak Osin. Melalui kegiatan melengkapi EKBD, siswa dapat menyajikan laporan hasil diskusi keluarga tentang cara lebih hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan benar. Nah, tujuan belajar kita ada dua. Maka dari itu anak-anak harus memperhatikan, harus mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Terus selanjutnya belajar apa hari ini? Ada dua. Belajar apa yang pertama? Penyesuaian diri hewan. Yang kedua, siapa yang tahu hewan apa yang bekerja sama? Yang semut. Semut ngapain kalau semut? Membawa makanan kemana? Cara berkelompok. Dinilai dalam hidup terdapat diambil memiliki cara yang beragam untuk menaklukkan mangsanya. Ada yang mengandalkan senjata khusus yang ada di dalam tubuhnya, ada yang mengandalkan kemampuan fisiknya, dan ada pula yang berkoordinasi dengan kelompoknya untuk berburu. Nah, khusus untuk strategi berburu secara berkelompok, ternyata tidak banyak predator yang menggunakan cara tersebut. Salah satu alasannya disebabkan karena kebanyakan predator puncak lebih suka hidup menyendiri ketimbang tinggal berkelompok. Lantas siapa saja si predator yang suka berburu secara berkelompok? Berikut ini adalah daftarnya. Pertama, singa. Kebanyakan jenis kucing besar lebih suka hidup menyendiri dan hanya bersosialisasi ketika musim kawin. Akan tetapi, singa adalah kucing besar yang berbeda. Mereka merupakan satu-satunya kucing besar. Nah, mereka tadi untuk mendapat makanan melakukan berburu, kerjasama. Tadi coba siapa yang bisa menceritakan caranya singa untuk mendapatkan makanan tadi? Coba siapa? Siapa yo? Siapa yang bisa? Mbak Citra bisa? Coba tadi bagaimana ceritanya singa bisa mendapatkan mangsanya? Singa ngapain tadi? Memakan mangsanya. Caranya bagaimana? Nah, pintar. Gotong royongnya tadi singa bagaimana? Ada yang bisa melengkapi, ayo. Ya, ada yang menerkam. Terus ada yang apa lagi? Sebelum diterkam? Nah, pintar. Memisahkan diri dari kelompoknya. Jadi ada singa yang bertugas memisahkan mangsanya. Sambil dicatat ya. Adaptasi. Adaptasi itu apa, Bu? Adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pinter, namanya adaptasi. Berarti singa tadi cara adaptasinya bagaimana? Hidupnya berkelompok. Bagus. Dicatat dulu di buku catatan. Dicatat dulu. Mempunyai gambar hewan, beberapa hewan. Sudah pernah lihat? Ya, coba dari kelompok 1, 3 orang maju menuliskan namanya. Ayo sini. Namanya apa ya? Hewannya. Bebas, yang mana saja boleh. Yang sudah, terima kasih. Kelompok 2, coba sini, maju. Ayo. Pelan-pelan maju nih.
Nah, tadi ada nggak yang gambar hewan yang ada di dalam video? Namanya apa itu? Anak-anak pernah melihat? Di mana? Ini sama tadi di video. Betul ya, berarti namanya paus. Yang sebelahnya namanya? Sebelahnya? Sebelahnya? Seperti ini. Di atas nanti ditulis nama kelompok. Di sini sudah ada langkah kerjanya. Anak-anak nanti Bu Kiki punya ini gambar hewan. Nah, ini sudah Bu Kiki potong. Anak-anak setiap kelompok nanti mengambil 5. Setiap kelompok mengambil 5, nanti ditempel di sini. Mengerti? Di sampingnya nanti anak-anak menjelaskan secara singkat bagaimana hewan tersebut beradaptasi. Nah, hewan tersebut beradaptasinya bagaimana? Nanti anak-anak boleh mencari tahu lewat bahan ajar yang akan dimiliki bagi setiap kelompok. Kemudian boleh mencari tahu lewat tablet. Nah, sekarang Bu Kiki bagi dulu kelompoknya, penanda kelompok. Di sini kelompok 1, sini kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ini silahkan memilih 5. Di sini milih 5 dulu. Oke, Mas Aldo. Sudah, ambil. Kelompok 3. Ya, boleh bebas. Terus ambil gambarnya ditaruh ini, ditaruh. Yuk, bebas. Jangan lupa dikasih nama kelompok, nanti dikasih nama dewannya juga. Silakan. Nah, yang juga boleh, ada yang mencari tahu. Cari lewat apa?
Ada yang kesulitan? Ya, yuk silakan yang kesulitan boleh bertanya sama Bu Kiki. Singkat saja, tidak apa-apa ya, nggak usah panjang-panjang. Jelaskan singkat saja. Kelompoknya sudah semua, tinggal kelompok 5. Kelompok 5 sudah selesai semua? Sudah. Nah, sekarang Bu Kiki mau bertanya, kelompok mana yang mau maju presentasi duluan? Kelompok mana? Ya, kelompok 4 sini silahkan maju. Kelompok 4. Kelompok 4 maju semua sini. Silakan ini diperlihatkan dulu ya. Akan mempresentasikan. Ini semuanya perhatikan sini ya. Semuanya perhatikan sini. Nomor 1 apa? Paus orca bagaimana? Naik ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Halo. Ini kan kelompok ya. Air. Yang kedua apa? Sesuai dengan pohon, penglihatannya tajam. Coba Bu Kiki mau tanya kelompok 3. Kira-kira sudah betul atau belum? Sudah. Sudah betul ini? Sudah. Jadi pekerjaan kelompok 4 sudah betul semua. Tepuk tangan dulu. Jawabnya sudah betul. Bu Kiki punya hadiah untuk kelompok 4. Masing-masing 1 alat tulis. Tepuk tangan. Siapa lagi kelompok yang kelompok 1 dulu. Yuk, sini maju. Saya dari kelompok 1. Yuk, gambarnya nomor 1 apa? Ya, terus elang bagaimana caranya? Mempunyai penglihatan tajam dan cakar yang kuat. Lalu gambar musang, bagaimana musang? Berpura-pura mati. Terus lanjut. Belalang sangit. Mengeluarkan bau. Lalu landek bagaimana? Menegakkan duri. Terus yang terakhir bagaimana? Dengan cara kamuflase dan penglihatannya tajam. Coba kelompok 4 sudah betul semua apa belum? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Karena sudah betul, Bu Kiki akan memberi hadiah. Selamat kelompok 1 mendapat masing-masing 1 alat tulis. Tepuk tangan. Satu lagi kelompok
Adaptasi tadi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, tujuannya apa? Pintar sekali tujuan. Mas Reza pintar Ada yang tahu contohnya tadi apa saja? Bulan apa tadi? Bagaimana caranya? Kami atau kamuflase. Hewan apa lagi contohnya? Cicak. Bagaimana cicak? Ketik puisi. Sudah? Belum. Yang kesulitan siapa? Nah, kodenya 024 459. Diberi nama kelompoknya, deh. Diberi nama kelompok nih, kodenya ada di sini. Sudah? Yuk, 1. Hitung bersama. 1, 2, 3. Boleh teriak yang keras. Sudah menjawab dan betul semua tangan. Selanjutnya, yuk. Betul semua lagi yang memimpin kelompok 3. Yuk lanjut. Selanjutnya. Ayo banyak jalan. Ayo jalan. Ketua kelompok 3. Salah tidak apa-apa. Nah, lanjut lagi. Ayo, waktunya mau habis yang belum terjawab. Ada kelompok yang tidak menjawab. Nah,
yang tahu di internet boleh. Kemudian sudah paham anak-anak? Karena anak-anak sudah paham, yuk mengerjakan soal evaluasi. Sini, soal evaluasi dikerjakan. Semua ya? Nanti akan diberi koreksi untuk anak-anak mendapat pengayaan atau mendapat pengujian. Nah, untuk PR-nya nanti anak-anak menyebutkan 5 hewan. Silakan nanti tulis di buku catatan 5 hewan, 5 cara adaptasi hewan. Nanti untuk melengkapi catatan. Mengerti? Nah, sekarang anak-anak untuk minggu depan, karena hari ini kita sudah belajar adaptasi hewan, berarti minggu depan kita akan belajar adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan anak-anak boleh belajar di rumah terlebih dahulu. Pintar. Anak-anak, belajar hari ini kita sudah selesai. Silakan anak-anak berkemas, nanti pulangnya hati-hati. Begini tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatul Hasanah, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya, Ibu Kiki Perfita Kusuma, guru kelas 6 SD 3 Kesambi, akan melaksanakan rangkaian kegiatan dalam percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kiki. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Kiki? Alhamdulillah, kalau sebelumnya agak tidak enak badan, ini alhamdulillah sudah sehat ya Bu Kiki. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan berbincang-bincang sedikit terkait observasi yang sudah saya lakukan di kelas Bu Kiki kemarin. Nanti untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang sudah berlangsung di kelasnya Bu Kiki. Kira-kira apa yang Bu Kiki harapkan dari percakapan hari ini, Bu Kiki? Tentang pengalaman saya waktu pembelajaran kemarin saat berusaha observasi, saya bisa lebih mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan saya ketika saya melaksanakan pembelajaran itu. Bagaimana perasaan Bu Kiki setelah kemarin sudah melaksanakan pembelajaran dan saya observasi di kelas Bu Kiki? Mungkin bisa diceritakan. Perasaan
terlihat sekali suasana kelasnya hidup. Menurut Bu Kiki, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Kiki yang tercantum di FPP itu pada saat kemarin pelaksanaan pembelajaran itu sudah tercapai? Alhamdulillah sudah Bu. Kemarin kan ada dua aspek. Yang pertama kan ada pengetahuan, yaitu menganalisis cara hewan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, itu termasuk C4. Kemudian menyimpulkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan, termasuk C5. Kemudian di aspek keterampilannya menyajikan laporan hasil diskusi tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan, yang termasuk B3. Berarti tujuan dari pengetahuan dan keterampilannya sudah tercapai seperti itu ya Bu. Kemudian mungkin bisa diceritakan jalannya pembelajaran kemarin yang menunjukkan kalau tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai. Kemudian dulu kan Bu Kiki sudah mencantumkan area pengembangan yang Bu Kiki sebutkan, apakah itu sudah dilaksanakan atau bagaimana, silakan ceritakan Bu Kiki. Kemarin itu jalannya pembelajaran, saya ceritakan sedikit di sini. Yang pertama saya itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid, yang juga saya integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional seperti yang kemarin sudah kita sharingkan. Kemudian saya juga menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik, PPAJK dan juga polos. Lalu saya membagi kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan juga keaktifan murid untuk berdiskusi terkait materi. Kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran yang bervariasi seperti teks, kemudian ada gambar, ada video. Saya juga menggunakan LKPD serta aplikasi kuisis yang membuat siswa itu tertarik. Lalu untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional. Bagus sekali, berarti pembelajaran yang dilakukan di kelas itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat Bu Kiki sebelumnya. Dari situ tadi Bu Kiki sudah ada diferensiasinya, penerapan pembelajaran sosial emosional menggunakan media yang tadi mungkin dapat menarik siswa tertarik saat mengikuti pembelajaran dari Bu Kiki. Menurut Bu Kiki, sejauh mana area pengembangan yang dilakukan di kelas itu sudah berhasil atau belum? Menurut saya itu alhamdulillah sudah berhasil, walaupun masih ada kekurangan. Kira-kira menurut Bu Kiki itu apa kekurangan dan kendala yang dihadapi Bu Kiki saat di kelas? Kalau menurut catatan saya kemarin setelah saya melakukan refleksi itu saat pembelajaran masih ada beberapa siswa yang kurang aktif di kelas. Jadi dalam kelompok itu hanya mengandalkan teman satu kelompoknya. Kemudian menurut saya pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan itu juga perlu ditingkatkan untuk berdiferensiasinya karena masih kurang nampak. Berarti menurut Bu Kiki kekurangannya lebih ke keaktifan siswa, ada yang belum nampak, kemudian diferensiasi yang kurang nampak seperti itu. Kalau bisa ditarik, itu kendala-kendala itu disebabkan oleh apa Bu Kiki ketika Anda melaksanakan pembelajaran di kelas? Mungkin dalam pembagian kelompok saya kurang memperhatikan minat serta gaya belajar murid-murid saya. Kemudian selain itu terkait diferensiasi yang belum nampak, saya belum maksimal dalam menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi baik itu berupa konten, proses maupun kurikulum. Jadi mungkin persiapannya masih kurang begitu. Jadi menurut Bu Kiki itu penyebabnya karena saat pembagian kelompok itu kurang menyesuaikan gaya belajar, kesiapan seperti itu. Jadi ada beberapa anak yang enggak ikut aktif seperti gandul temannya seperti itu ya, untuk diferensiasinya masih kurang. Dari kendala-kendala tersebut, kira-kira apa yang akan Bu Kiki lakukan untuk memperbaiki dari kekurangan dan kendala tersebut? Saya ini rencananya akan melakukan tes diagnostik untuk memetakan siswa berdasarkan minat, juga kesiapan belajar serta gaya belajar mereka. Nanti bisa dipetakan siswa itu suka visual, auditori atau kinestetik. Juga saya ingin mendesain pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih baik yang tentunya
hadapi serta solusi yang sudah dipilih tadi nanti bisa dimasukkan ke dalam catatan sebagai planning ke depannya sebagai tindak lanjut dari kegiatan konservasi ini ya Bu Kiki. Nah, kira-kira siapa ya Bu Kiki yang menjadi inspirasi atau mungkin patokan nanti Bu Kiki untuk mendukung kegiatan pengembangan diri yang Kiki lakukan tadi? Bisa teman sejawat misalnya seperti Bu Uswa atau juga kepala sekolah. Selalu semangat ya Bu untuk mengikuti program pendidikan ini. Apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi Bu Kiki? Kira-kira cukup kapan-kapan Begitu ya. Terima kasih banyak sekali kepada Bu Kiki. Saya ucapkan semoga dari rangkaian kegiatan kita di pra-observasi, observasi sampai pasca observasi ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian rencana yang ingin dilakukan Bu Kiki dapat terrealisasi dan kita dapat mewujudkan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Bu Kiki atas kata-kata. Demikian rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi di kelas 6 SD 3 Kesambi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.